Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Dari ruang tengah di mana dirinya duduk saat ini, Halim dapat melihat situasi dapur. Tampak Umi berdiri menghadap meja dapur sedang meracik kopi. Diam-diam Halim merasa takjub. Saat ini suhu udara malam di Bandung sedang rendah, namun Umi tetap terlihat nyaman. Wanita berwajah manis yang dipanggilnya dengan sebutan Umi itu adalah dosennya di kampus, namun aslinya adalah Tanti. Tanti berusia 37 tahun. Halim memanggilnya dengan sebutan Umi karena ia menemukan sifat seorang ibu dalam diri Bu Tanti. Bu Tanti alias Umi adalah dosen pertama yang menguliahinya. Di hari pertama, Halim menjalani status seorang mahasiswa, dan pada perkuliahan pertama itulah ia terkesan pada sosok wanita yang selama berada di kampus selalu mengenakan hijab dan busana lebar, namun tetap terlihat modis tersebut. Lantas, bagaimana bisa hubungan antara seorang mahasiswa dan dosennya berujung dengan semua dimulai pada hampir 3 tahun lalu. Di masa vakum perkuliahan selepas ujian akhir semester pertama, Halim merupakan satu-satunya mahasiswa yang berpotensi mendapatkan nilai E untuk mata kuliah yang diajarkan Bu Tanti. Ia mengaku memang lemah dalam mata kuliah tersebut dan merasa bahwa nilai terendah adalah ganjaran yang tepat. Nyatanya justru Bu Tanti yang memberikan kesempatan bagi Halim dengan memberikan ujian perbaikan. Attitude yang baik menjadi poin yang meringankan. Ya, mana mungkin Halim bersikap buruk di hadapan dosen yang diidolainya. Ujian perbaikan mengharuskan Halim untuk menyambangi kediaman Bu Tanti di suatu sore yang basah karena Bandung diguyur hujan lebat hampir di semua wilayah. Plot yang kerap terjadi pada belasan atau mungkin puluhan judul film ketika tamu yang basah akibat kehujanan akhirnya dengan tuan rumahnya juga terjadi pada Halim dan Bu Tanti. Sore itu pun menjadi sore yang meninggalkan kesan mendalam di hati keduanya. Meski dengan tendensi berlainan, bagi Halim sore itu menjadi momen betapa sang dosen bukan lagi idola, melainkan seseorang yang dicintainya. Panggilan pribadi Umi untuk Bu Tanti resmi dimulai pada saat itu. Sementara bagi Bu Tanti, sore itu menjadi momen petanda bahwa dirinya mulai bukan dengan lelaki lain, melainkan Halim, karena berdasarkan pengakuannya, Halim adalah salah satunya lelaki yang pernah. Sore itu menjadi awal dari dicetuskannya kesepakatan tidak tertulis bahwa Halim harus selalu siap memenuhi panggilan Umi, kapanpun itu. Juga sebaliknya, bahwa Halim tidak berhak menemuinya jika Umi tidak meminta Umi menjadikan Halim sebagai lelaki, dan rasa cinta membuat Halim menyanggupinya. Halim menjadi seorang untuk seseorang wanita secara usia memang telah pantas dibilang. Kembali ke situasi malam ini. Umi terlihat asik meracik kopi dan memang selalu seperti itu. Mesti diingat bahwa yang diraciknya bukanlah kopi kemasan di dalam saset plastik, melainkan kopi biji yang telah disangrai produsen, kemudian digiling Umi sesaat sebelum diracik.
Meracik kopi menciptakan sensasi tersendiri, ucapnya sungguh-sungguh. Semua barista pasti merasakan hal serupa. Mengalahkan sensasi seloroh Halim. Lain kasus Halim, tanggap Umi sambil kemudian tertawa kecil. Di luar imaji, sebagai dosen kalem yang ditampilkannya di kampus, Umi adalah pribadi yang menyenangkan. Jika di kampus, Umi dikenal sebagai sosok yang hanya bicara seperlunya dan tampak sulit diajak bicara. Halim yang mengenalnya lebih dekat tentu akan berpendapat lain. Namun pastinya ia akan menutup rapat semua yang terjadi antara dirinya dan Umi di luar kampus. Itu adalah salah satu bagian dari kesepakatan. Kembali, Halim menatap Umi yang bila dibandingkan dengan wanita seusianya terbilang masih muda. Umi punya modal yang lebih dari cukup untuk memikat mata lelaki. Mengapa ia belum juga menikah hingga seusia saat ini? Halim tidak tahu dan tidak berani mencari tahu. Ia takut pertanyaannya membuat Umi murka karena ia selalu takut Umi marah padanya. Halim beruntung dapat menjadi salah satunya lelaki yang secara intens dapat, meski terkadang terbersit pertanyaan di hatinya, sampai kapan semua kenyamanan ini akan berlangsung?